Bagaimana hukum berjenggot dalam Islam? Sebab ibu saya melarang dan menyuruh untuk memotong jenggot. Rasa-rasanya jane wis wegah jawab ini. Ya. Manfaatnya apa coba? Sibuk masalah jenggot, cingkrang ini itu dan lain sebagainya. Coba manfaatnya untuk kebersamaan apa? Ya ini loh, umat Islam itu mundur maju-maju ya karena sudah berabad-abad mengurusi ini terus. Sedangkan orang di luar Islam wis saling buat nuklir itu. Dan nuklirnya sudah ditaruh di atas kepala kita. Apa jenggot bisa menyelamatkan nuklir? Tetapi karena ini pertanyaan, ya tentu semaksimalnya akan kita jawab. Terkait hukum-hukum agama yang disyariatkan kepada kita, itu ada yang dijelaskan sebabnya, dan ada pula yang tidak dijelaskan sebabnya. Lah terkait dengan jenggot ini, Nabi menjelaskan sebabnya kenapa pada waktu itu umat Islam diperintahkan oleh Nabi untuk memelihara jenggot dan mencukur kumis. Untuk membedakan antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrik dan orang-orang majusi. Karena pada waktu itu orang-orang musyrik dan orang-orang majusi itu pakai pakaian yang sama dengan kaum muslimin. Sehingga tidak bisa dibedakan. Kalau hanya dari pakaian tidak bisa dibedakan mana orang Islam, mana orang musyrik, mana orang majusi. Oleh sebab itu, untuk membedakan, maka Nabi dawuh kepada umat Islam agar mencukur kumis. Karena orang musyrik dan orang majusi pada waktu itu memelihara kumis, mencukur jenggot. Maka biar ada beda, Nabi kita dawuh khaliful musyrikina. Kan di dalam hadis riwayat Imam Muslim juz 1 halaman 222 nomor hadis 54 dikatakan begitu. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaliful musyrikina, hendaklah kalian menyelisihi orang-orang musyrik. Kalau dilihat dari pakaian tidak bisa pada waktu itu karena sama pakaiannya. Maka bagaimana cara menyelisihinya? Nabi kita melanjutkan sabda beliau, ahfus syawariba, cukurlah kumismu. Wa auful liha, peliharalah jenggotmu. Nomor 55-nya, juzus syawariba, cukur kumismu. Wa arhul liha, panjangkan jenggotmu. Khaliful majus, hendaklah kalian menyelisih orang majusi. Jadi terkait dengan jenggot yang Nabi dawuhkan, itu ada sebabnya. Sebabnya dijelaskan oleh Nabi agar kaum muslimin berbeda dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang majusi pada waktu itu. Hal yang sangat memungkinkan untuk menjadi pembeda adalah
Orang Islam mencukur kumis, manjangkan jenggot, karena orang Majusi, orang musyrik pada waktu itu pelihara kumis, mencukur jenggot. Sehingga kondisi pada waktu itu dengan jenggot yang dipelihara ada pembeda. Lah zaman sekarang ini jenggot kumis sudah tidak jadi pembeda lagi. Banyak orang yang bukan Islam juga punya jenggot panjang. Iya Pak ya? Iya. Bahkan petinju itu juga ada yang punya jenggot panjang. Ya bukan Muslim. Banyak orang yang tidak Islam, orang-orang musyrik juga tidak memelihara kumis, dikerok habis kumisnya saat ini. Resik begitu. Tapi manjangkan jenggot. Tidak percaya jenengan cek di India sana. Ada kok yang bukan Islam, dia punya jenggot panjang juga. Ini loh, kenapa kita tidak bisa berpikir positif? Jenggot itu dulu sebabnya hanya untuk menjadi pembeda. Kalau sekarang sudah tidak berfungsi lagi jadi pembeda, sudah campur baur sekarang. Banyak orang musyrik yang tidak memelihara kumis tapi memelihara jenggot. Nah sekarang perbedaan bisa dari hal lain. Bisa dari hal lain perbedaan sekarang ini. Maka silahkan kalau saudara ingin motong jenggotnya ya boleh, manjangkan yang boleh. Yang tidak boleh itu ketika saudara melihara jenggot kemudian meyakini bahwa orang yang tidak punya jenggot itu ingkar sunnah. Nah, itu yang dilarang. Kalau saudara dengan memelihara jenggot hanya memelihara saja karena kebetulan jenggotnya bagus ya. Jambal dari sini rapat begitu, jenggotnya banyak sehingga bagus, rapi. Bukan hanya 3 nyelentir gitu. Kalau hanya 3 atau 4 nyelentir begitu, ya tidak bagus. Kalau kita ngingu jenggot karena memang bagus, terus kita seneng, bukan dengan keyakinan bahwa ini yang benar menurut sunnah, yang tidak berjenggot itu ingkar sunnah, nah, itu berarti yang tidak pas, sombong berarti. Karena jenggot itu dulu hanya jadi pembeda. Nah sekarang antara orang Islam dan orang yang tidak Islam sudah bisa dibedakan sekarang. Perbedaannya tidak lagi di jenggot dan kumis.